Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi sharing. Kali ini saya akan berbagi tutorial salah satu uji statistika yang sering digunakan ketika melakukan analisis non-parametrik. Uji statistika tersebut adalah uji Wiley-Shocks. Nah, ada kalanya dalam sebuah proses penelitian, seorang peneliti memberikan perlakuan kepada sampelnya baik sebelum dan sesudah. Nah, uji Wiley-Shocks ini berguna untuk melihat ada tidaknya perbedaan ataupun pengaruh terhadap sampel yang diberikan perlakuan. Saya jelaskan konsep uji Wiley-Shocks. Uji Wiley-Shocks atau uji match pair test adalah uji komparatif untuk melihat ada tidaknya perbedaan hasil dari sebelum dan sesudah perlakuan yang diberikan kepada sampel yang berpasangan atau berhubungan atau pair sample. Adapun fungsi dari uji Wiley-Shocks ini yang pertama untuk melihat ada tidaknya perbedaan dari sebelum dan sesudah diberikan perlakuan kepada sampel. Yang kedua, untuk melihat besaran hasil perlakuan yang diberikan kepada sampelnya yang berpasangan atau berhubungan. Jenis data dalam uji Wiley-Shocks ini, datanya adalah data nominal atau data ordinal. Meskipun saya menyarankan kalau datanya adalah data nominal, lebih baik menggunakan uji yang lainnya selain uji Wiley-Shocks ini tentunya. Yang kedua, data bisa menggunakan data interval dan rasio, namun tidak berdistribusi normal. Karena kalau normal lebih baik menggunakan analisis parametrik. Syarat dari uji Wiley-Shocks yang pertama, jumlah sampelnya kecil, sebagaimana karakteristik dari non-parametrik. Yang kedua, sampel merupakan subjek penelitian yang sama. Jadi sampelnya berasal dari populasi yang sama atau dari kelompok yang sejenis. Yang ketiga, perlakuan diberikan secara berurutan. Misalnya sebelum dan sesudah. Contoh kasus dalam penelitian misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar dengan menggunakan bantuan media dan tidak menggunakan bantuan media pembelajaran. Bisa menggunakan uji Wiley-Shocks kalau kasusnya seperti ini. Sudah saya siapkan tabulasi data kuesioner uji Wiley-Shocks ini. Jumlah responden sebanyak 30 responden. Kemudian ini adalah nilai hasil belajar sebelum menggunakan media atau sebelum diberikan perlakuan. Dan ini adalah nilai hasil belajar setelah menggunakan media pembelajaran atau setelah diberikan perlakuan. Kita copy saja nilai dari dua kolom ini, sejumlah 30 responden. Kemudian kita klik copy, masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke data view, kemudian di sel paling atas kita klik kanan, sampai muncul data dari dua perlakuan sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian masuk ke menu variable view. Di kolom name seperti biasa ini adalah inisial, kita berikan inisial sebelum. Kemudian di inisial yang kolom kedua kita berikan inisial sesudah. Desimalnya dibuat 0, kemudian yang bawah juga dibuat 0. Kita berikan label ini sebelum perlakuan. Tentunya perlakuan menggunakan media pembelajaran. Ini setelah perlakuan. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke data view, datanya sudah terkoreksi. Ini adalah langkah untuk melakukan uji Wiley-Shocks menggunakan aplikasi SPSS terbaru. Masuk ke menu Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog. Nah, di submenunya banyak pilihan. Ingat,
uji Wireshark ini adalah uji sampel yang berhubungan, artinya sampelnya dua. Karena kalau lebih, sebaiknya menggunakan uji yang lainnya, semisalnya uji Friedman. Jadi pilih yang two relate sample. Nah, kita keluarkan dulu, kita clearkan dulu isi dari dua kolom variabel ini. Sebelum perlakuan, kita masukkan ke variabel satunya di sini. Kemudian setelah perlakuan menggunakan media, ya, kita masukkan ke kolom yang sebelahnya. Jadi variabel 1, dua-duanya independen ya. Ini sebelum perlakuan sudah masuk, kemudian yang sebelah kanan setelah perlakuan menggunakan media pembelajaran tentunya. Dan tes tipenya, karena kita mau uji Wireshark, kita aktifkan uji Wireshark. Tentunya banyak uji non parametrik untuk uji dua sampel berhubungan ini, seperti uji McNemar dan uji marginal homogeneity. Itu bisa digunakan sebenarnya, tapi yang paling populer adalah uji Wireshark ini. Kita klik OK, dan ini adalah hasil dari proses pengujian menggunakan SPSS untuk uji Wireshark. Kita perhatikan min rank-nya. Ini min rank-nya ada perbedaan 2 digit angka, sehingga dari min ini bisa kita prediksi sementara bahwa ada perbedaan pengaruh menggunakan media dan tanpa menggunakan media. Tetapi kita nanti lihat di hasil akhirnya. Nah, kemudian jumlah sampel yang diprosesnya sebanyak 30 sampel. Kemudian ini ada TIS. TIS itu artinya ada satu sampel yang tidak nilainya tidak berubah dari nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, kalau sudah yakin 30 sampel terproses dengan baik, kita lanjut ke kolom akhir, yaitu hasil dari uji Wireshark ini. Jadi kita fokus di nilai signifikansi dua sisi. Jadi bisa menggunakan Z hitung, bisa menggunakan signifikansi dua sisi. Yang paling umum menggunakan signifikansi dua sisi. Diperoleh nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,03. 0,03 bisa kita pastikan itu lebih kecil dari 0,05. Tetapi kita baca dulu dasar pengambilan keputusan untuk uji Wireshark, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi 1. Jika nilai assign signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan menggunakan media pembelajaran. 2. Jika nilai assign signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan menggunakan bantuan media pembelajaran. Kita pastikan bahwa hasil dari signifikansi dua sisi diperoleh angka 0,03 ini lebih kecil dari nilai signifikansi dasar pengambilan keputusan sebesar 0,05, sehingga bisa kita pastikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan bantuan media pembelajaran. Nah, seperti itu hasil akhir dari uji Wireshark ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya menyarankan kepada rekan-rekan semua yang membutuhkan bantuan untuk analisis statistika, saya siap untuk membantu demi kemajuan bersama. Mohon jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe channel ini untuk memberikan support agar membuat konten-konten analisis statistika yang lebih banyak lagi dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan baik secara teori maupun secara aplikasi di lapangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.